Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan dan pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam Sabtu pertama di Ramadan 1445 Hijriah kita telah melaksanakan rangkaian acara dari sholat asar berjamaah, baca wirid lazim sore, wadhifah dan hailalah, kemudian dilanjutkan buka bersama, tarawih, dan saat ini setelah selesai santapan jasmani minimal ya kita menjaga rutinitas atau istiqomah kita untuk mengadakan kajian. Di antara materi malam ini saya ingin berbicara tentang amalan apa saja yang baik untuk kita lakukan di bulan Ramadan, terutama untuk mengisi waktu luang kita, baik malam termasuk siang hari. Jadi kalau malam, jelas malam ini adalah waktu istirahat dan tidak ada puasa di malam hari, dan Allah membolehkan kita, terutama yang sudah suami istri dan manten baru, ya silahkan manfaatkan sebaik-baiknya ya. Nah, itu ibadah itu, jadi tidak perlu ke Palestina. Membunuh Yahudi bisa dari kamar masing-masing. Itu. Tapi juga jangan dijadikan hujah, tidak mau nyumbang, tidak mau berangkat ke Palestina. Kemudian saya sudah membunuh Yahudi tiap malam dengan tidak boleh juga. Ya ini hanya tambahan lah. Intinya para ikhwan rahimakumullah, untuk malam hari kita dibolehkan makan, minum, dan berbuat apa saja yang halal selama tidak berlebihan. Jadi kalau berlebihan juga tidak dibenarkan, makan berlebihan, karena kalau kita lihat di bulan Ramadan ini justru makannya lebih banyak daripada bukan Ramadan. Betul atau tidak? Coba kita ini mulai tadi maghrib saya lihat berapa ronda ini saudara. Ketika Ramadan tidak semeriah kayak sekarang ini. Iya, sudah mulai tadi berapa ronda saya lihat Pak. Jadi itu para ikhwan, oleh karena itu, jadi kenapa kok diadakan salah satu sunnah mengisi waktu Ramadan dengan salat tarawih? Karena kalau dengan tarawih habis makan banyak, ruku sujud 20 rakaat, kalau benar ini bisa menguras energi dan mengurangi kolesterol dan macam-macam itu. Jadi mengurai. Makanya ada hikmah ya. Kalau kita pelajari ada istilah hikmatut tasyri'. Hikmah dibalik disyariatkannya apa yang menjadi kewajiban, sunnah, makruh, haram, mubah, dan lain sebagainya. Di balik itu semua ada logika syariat yang mempunyai hikmah-hikmah besar. Ya diantaranya kalau Ramadan ini coba pasar kuliner kalau Ramadan lebih meriah. Itu. Sehingga juga ada ungkapan-ungkapan yang sebenarnya
ya tidak benar. Tapi karena sudah jadi kebiasaan di masyarakat, ada orang tidak berpuasa karena tidak punya bekal Ramadan katanya. Tidak punya bekal puasa. Kenapa? Untuk ini, untuk itu. Juga siang. Ya kita kalau pada Ramadan ya makan. Makan juga perlu dana. Dan untuk berbuka puasa tidak harus macam-macam. Kalau Nabi kadang-kadang berbukanya ya cukup kurma, air, selesai. Ini kalau kita apa saja mulai tadi. Ya itulah di luar dugaan. Jadi ini rezeki dari Allah yang tergolong min haitsu la yahtasib. Jadi tidak disangka-sangka. Ada yang bawa ini tiba-tiba kapan kok ada kotaan-kotaan. Itu Masya Allah. Ya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rezeki bersama. Itu. Makanya berjamaah itu penting. Karena dengan berjamaah ini Allah datangkan banyak hal. Termasuk keberkahan. Kata keberkahan itu kalau kita bersama begini, banyak rezeki datang. Itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ayo kita santai membahas amalia apa saja yang enak, ya, berpahala banyak, untuk kita jadikan bekal nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga baru-baru ini saya melihat di Facebook, termasuk Nasrul juga berkomentar masalah speaker, ya kan? Karena Menteri Agama menganjurkan tadarus tidak pakai speaker. Dan ini bukan hanya Menteri Agama sekarang, Menteri Agama yang dulu juga ya menganjurkan. Sebelum Pak Rozi siapa juga dari NU juga sama. Bukan sebelum Pak Tarmi, sebelum ini. Jadi intinya perlu kita ketahui bersama, NU kan? Ikhwan ini NU semua. Nah, saya tanya, kalau memang NU punya apa tidak buku, karena sudah bahasa Indonesia ada terjemahannya, kita ambil, kita katakan buku atau kita katakan kitab, namanya Ahkamul Fuqaha. Punya enggak? Jadi coba cari, saya punya yang kumpulan. Kenapa? Nahdlatul Ulama itu rutin ada pertemuan-pertemuan berkala untuk membahas hukum-hukum yang terjadi dan dipertanyakan masyarakat pada setiap waktu itu ada. Dan ya badan bahsul masailnya, jadi kelompok yang mengkhususkan membahas masalah-masalah, berkumpul menjawab pertanyaan ini dan dibukukan. Nama bukunya Ahkamul Fuqaha. Apa namanya? Ya, tolong beli, jangan tanya dihafal namanya, dah dibeli. Terus dibaca. Karena kelemahan kita ini punya kitab ditata jadi hiasan, tidak pernah dibaca. Ini penting, ya, ini juga peringatan lah bagi kita. Dalam Ahkamul Fuqaha ini sejak zaman bahala ini, bukan sekarang ini. Jadi kejadiannya ini sudah lama. Itu dibahas, ada pertanyaan bagaimana hukumnya tadarus Quran pakai speaker sampai malam. Saya tanya, walaupun bacaan Quran, kemudian rumah kita di sebelah masjid, speakernya kemprang-kemprang baca Quran sampai jam 2 malam, bagaimana perasaannya, terganggu atau tidak? Jadi orang yang waktunya tidur dipaksa mendengarkan bacaan Quran. Benar, bagus mendengarkan bacaan Quran.
Akan tetapi ada waktunya. Dan ini sudah sejak zaman bahala dibahas oleh para ahli fikih. Ya, singkatnya dari berbagai sumber kitab kuning, ya, rujukan ulama NU. Sekali lagi, rujukan ulama NU. Banyak kitab kuningnya. Tuh. Jadi tidak bisa, perlu saya sebut banyak. Kalau sudah basul masail itu, ya di masing-masing orang bawa kitab, ada yang satu tas bawa. Iya, kalau sudah basul masail. Itu. Dari berbagai sumber diputuskan bahwa membaca Quran pakai speaker boleh ketika pada saat itu belum waktunya jam tidur. Ketika sudah waktu orang tidur tidak boleh pakai speaker. Kenapa? Ya coba saya tanya, apakah orang ngaji harus pakai speaker? Jadi apakah orang ngaji harus pakai speaker sampai subuh ini? Satu, yang Islam saja belum tentu senang semua. Yang Islam ini, lekat tetangga masjid belum tentu orang Islam. Apalagi kayak di Jakarta kayak gitu. Sehingga kalau ada orang non-Islam, ya kita halusin. Karena ada yang melarang tidak boleh bilang orang kafir. Sehingga ada usul dari Ustaz Somad, qul ya ayyuhal kafirun, ubah saja qul ya ayyuhal non muslim. Jadi orang-orang di luar Islam, bagaimana kalau dekat masjid rumahnya dan terganggu? Nah, kalau kita membaca kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini rujukan setiap ada bahsul masail mesti sering dibawa pendapat-pendapat yang ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di bab ahkamul masajid, ya, hukumnya masjid. Bagaimana hukum di masjid? Ketika membaca Quran di masjid, ada orang sholat, bacaan Qurannya kenceng, bukan dapat pahala, haram baca Quran jika mengganggu kehusuan orang sholat. Ini di masjid. Terus di masjid itu ada orang sholat, ada orang baca Quran, tidak usah pakai speaker, pakai suara biasa, tapi kenceng sehingga orang sholat tidak bisa khusyuk gara-gara mendengar bacaan Quran. Ini tidak boleh. Jadi dianjurkan baca Quran, tapi yaitu ada hukumnya. Ya, ini baca Quran berkenaan dengan hablum minan nas. Kenapa baca Qurannya hablum minallah? Allah senang dengan pembaca Quran, dan orang membaca Quran itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita membaca Quran, memahami arti dan makna dari Quran. Sehingga untuk itu penting juga kita belajar nahwu, sharaf dan macam-macamnya. Sehingga minimal ketika membaca Quran itu kita tahu maksudnya. Ya kalau ingin tahu lebih jelas ya baca tafsirnya. Minimal tafsir Jalalain, tafsir yang paling dasar. Kalau tidak pakai tafsir nanti pakai jalan lain. Akhirnya tidak karu-karuan. Makanya pentingnya di sini belajar kaidah bahasa Arab. Para ikhwan rahimakumullah, jadi yang pertama, baca Quran di masjid, kalau pada saat itu jam sholat terus ada orang sholat, maka harus dipelankan.
Kemudian bagaimana kalau jam tidur? Jadi ketika jam tidur mengganggu orang tidur pun tidak dibenarkan. Di antara pendapat yang ekstrim haram. Bukan baca Qur'annya yang haram, mengganggu orang tidur. Karena orang ibadah tidak harus mengganggu orang lain. Jadi kenapa? Ya maaf. Jadi kalau saya lihat ya apa ya, harus dengan bahkan ketika kita menjelaskan model begini, ini dianggap wah bukan NU itu, Muhammadiyah, nah itu kan, Wahabi, apa gitu. Ayo tolong ya, silakan baca Ahkamul Fuqaha, ada ya, yang sudah kamu buka, yang sudah macam-macam itu ada tebelnya sekian. Ya paling 300.000 kalau beli. Coba itu dibaca, itu semua permasalahan yang terjadi di masyarakat ada. Sehingga kalau ada pertanyaan kita, ya termasuk ada fenomena di masyarakat sampai ada masjid ditambah speakernya gara-gara Menteri Agama melarang baca pakai speaker di bulan Ramadan. Itu. Jadi dianggap ya, Menteri Agama aja dianggap kayak gitu. Apalagi hanya saya. Akan tetapi ayo kita harus realistis dan juga ketika bicara agama ya harus ilmiah juga karena agama itu ilmu. Di dalamnya ada ilmu. Ayo kita mengadakan pendekatan terhadap amalia agama kita dengan ilmu. Ingat, ibadah tidak harus mengganggu orang. Ya. Ibadah tidak harus mengganggu orang. Dalam apapun. Sehingga kalau seperti itu, Islam akan lebih dihormati orang. Akan tetapi kalau timbul ya sok-sokan nanti, jangankan orang yang di luar Islam, orang Islam pun juga tidak nyaman, apalagi pas rumahnya dempet masjid di bawah speakernya, sampai speakernya sampai kencang banget, ya otomatis terganggu. Kemudian gimana? Ya kan kalau Ramadan mau masak, mau apa? Ketika sampai jam 12 masih pakai speaker, tidak bisa tidur. Lewat jam 12 tidur, 12 angin. Bisa-bisa tidak sahur nanti. Nah itu. Jadi banyak permasalahan. Jadi mengganggu. Ya, baca Quran di masjid tidak pakai speaker, ganggu orang sholat aja tidak boleh. Termasuk juga anak-anak. Ya, saya dulu ya punya musibah si zaman Golkar. Ya punya musibah, ya majelis di bredel sama Golkar. Karena Pak Sada mau nyoblos Golkar. Ya bayangin 3 kali pemilu ditandain padahal PNS tidak mau nyoblos Golkar. Kalau sekarang tidak ada yang mewajibkan nyoblos partai ini, mending. Dulu kalau tidak nyoblos Golkar udah. Si zaman Orde Baru itu. Kemudian saya diberi tempat kegiatan yang mana tempat itu tiap 5 tahun disewa sama Golkar untuk dijadikan sekretariat ya kampanye. Karena dipakai madrasah ya. Yang pengajian saya waktu itu ya Golkar tidak bisa nempati, ngelihat saya kayak gitu di bredel. Akhirnya ya kocar-kacir, akhirnya di masjid. Jadi sementara ketika itu bukan saya yang bawa, ya, masyarakat dari masjid dulu di Masjid Jame. Kemudian kita sidang dengan kiai-kiai yang ada, kemudian
Ya, nama guru saya Ki Khairi, orangnya hati-hati. Dari beliau membuka kitab bagaimana hukumnya anak kecil ya belajar Quran di masjid. Dijelaskan di Bugyatul Mustarsyidin. Kenapa anak kecil mesti rame kan? Nah itu kalau di masjid rame mengganggu orang ibadah di masjid, sehingga untuk madrasah mau madrasah Quran atau yang lain tidak dibenarkan ada di dalam masjid. Itu. Jadi perkara benar, tapi kalau salah tempat menjadi tidak benar. Ini yang kedua masalah kayak pemakaian masjid untuk madrasah, di mana di situ anak kecil, rata-rata anak kecil sangat mengganggu, lari-lari, teriak-teriak. Itu. Jadi itu permasalahannya. Sementara masjid ini adalah Baitullah, harus dijaga ketertibannya, dijaga kesuciannya, dan anak kecil itu jarang sekali yang ngerti najis. Makanya kalau bawa anak kecil mau ke masjid, mau ke zawiyah, terutama ketika masuk ke kamar kecil, ini harus diawasi. Ketika kencing, cawi dari kencingnya bagaimana. Kemudian iya kan tidak tahu najis kalau anak kecil. Nah, kalau dibiarkan keluar dari kamar mandi kakinya najis semua. Maka yang berdosa yang bawa. Anak kecil tidak ngerti apa-apa. Ini permasalahannya. Ya, jadi kalau anak yang repot ya coba lagi hailala atau kalau hailala diputus masuk lagi tidak masalah. Kalau wadifah keluar ke kamar mandi batal kan, ke tempat kamar mandi tidak suci, batal wadifahnya, mau ke kamar mandi balik lagi masbuk. Ini kalau bawa anak kecil. Ya. Sementara ya mau kencing, kapan waktunya kencing juga kan tidak bisa diatur. Jadi itulah permasalahan-permasalahannya. Ya, masalah di masjid termasuk di zawiyah ya berkenaan dengan anak kecil, terutama menjaga kesuciannya yang sulit ini. Para ikhwan rahimakumullah, ini yang keberapa ini? Masalah yang keberapa? Jadi satu yang speaker. Ya, jadi kita di masjid yang pertama tadi. Ya kalau mau katanya syiar, ya syiar jangan malam-malam jam 10 kalau di Ahkamul Fuqaha ditentukan jam 10 ke atas speaker harus sudah mati dan kondisi sudah tenang, perkara masih mau tadarus. Tidak dilarang, silakan tadarus tapi jangan pakai speaker. Ini yang itu. Ini keputusan NU, bukan keputusan saya di Ahkamul Fuqaha, silakan. Cuma saya tadi tidak kepikiran bahas ini, maka dari bawah saya tidak mempersiapkan. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, kemudian amalan Ramadan apa yang paling baik kita lakukan? Yang pertama adalah ya amalan, kalau cari afdol, amalan paling afdol itu terutama ketika Ramadan adalah baca Quran. Jadi satu amalan paling afdol ketika Ramadan khususnya, termasuk juga di luar Ramadan, paling afdol membaca Quran. Kenapa? Quran kalamullah, firman Allah. Orang yang baca Quran sama dengan berdialog dengan Allah. Coba berdialog dengan pejabat aja sudah bangganya minta ampun. Bagaimana kalau berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan catatan. Dengan apa? Bacaan Qurannya benar. Jadi kalau mau mengamalkan bacaan Quran atau mau baca istiqomah baca Quran,
dan niat dijadikan amalan, bacaannya harus benar dulu. Kalau bacaannya belum sempurna, jangan niat menjadikan Quran sebagai amalan. Apa? Baca Quran niat melatih lisan kita biar fasih baca Quran. Jadi jangan bukan niat ngamalin, niat melatih lisan biar fasih membaca Quran. Kenapa? Ada sabda Nabi yang mana Nabi menyatakan kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anhu. Banyak yang baca Quran dilaknat sama Quran. Kenapa kok dilaknat sama Quran? Salah. Nah, makanya yang sudah benar bacaan Qurannya perlu ditashih lagi dan perlu datang ke ahli memperbaiki tahsinnya bagaimana. Karena dari huruf ini salah baca sudah salah. Artinya sudah berpindah. Jadi yang paling banyak ya kalau kita amati dalam bacaan Quran ini yang kabur ya. Pertama bacaan sa fi thu bas, ini sa fi thu bas, dengan sin sa si su bas, kemudian dengan sod so si su bas, shin sha shi shu bash. Lah ini banyak tidak jelas. Terutama tha dengan sa, dengan sin. Ini banyak. Ya, silahkan datang ke ahlinya. Jadi minta diteliti bacaannya biar benar. Kemudian yang kedua jim. Ya. Dengan zai, za. Ini ya Jawa Barat, orang Jawa. Jadi J semuanya. Ya kan? Bahkan zai ya. Wala natullahi ala zalimin, zalimin. Ya kan? Jadi zolim. Ya, padahal zalim. Wadhidu bab. Ada dzidhu bas. Ada zal, ada dha, ada dha. Ini penting ya. Jadi silahkan Anda baca Quran dan dijadikan amalan dengan catatan bacaan Qurannya sudah ditashih dan benar. Lebih bagus lagi kalau pakai sanad. Bagaimana datang pada orang yang punya sanad baca Quran, minta ditashih, setelah benar minta sanad. Ya lain yang ada sanadnya dengan tanpa sanad. Ya sama dengan orang belajar. Belajar di bawah jembatan dapat ilmu, bahkan bisa dapat ilmu yang tidak diajarkan di sekolah. Kira-kira kalau belajar di bawah jembatan ada ijazahnya pada? Karena tidak ada ijazahnya. Dibawa ke kantor perusahaan untuk ngelamar kerja, ditanya ijazahnya apa, Pak? Waduh, saya sekolah di bawah jembatan, tidak mengasuh. Jadi seperti itu perumpamaannya. Bukan berarti kalau baca Quran tanpa sanad langsung tidak ada pahala, tetap ada pahala, cuma yang bersanad itu ada tambahan keutamaan. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah sehubungan dengan baca Quran. Ya, yang pertama dilaknat. Kenapa kok dilaknat? Bacaannya salah. Kemudian baca Quran dilaknat. Kenapa? Quran itu hukum.
salah satu kandungan Quran adalah hukum haram, halal, macam-macam, ya hukum hablum minan nas, hablum minallah. Kemudian setelah baca Quran melanggar hukum. Coba orang yang tahu undang-undang dengan tidak tahu undang-undang melanggar undang-undang lebih berat yang pinter undang-undang melanggar undang-undang. Makanya dilaknat min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu kalau orang baca Quran selesai baca Quran melanggar ketentuan Quran, dilaknat sama Quran. Contohnya ya Quran menyatakan wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Ya. Prakteknya sehari-hari berbuat riba. Nah ini berarti habis baca Quran melanggar Quran. Jadi orang yang tidak mengamalkan Quran berbuat riba, ya hanya ribanya saja memang dosa. Riba itu mau baca Quran tidak baca Quran, simpan pinjam dengan cara riba sudah haram. Lalu bagaimana kalau baca Quran, ngamalin Quran berbuat riba double? Mengkhianati Quran. Dan untuk akhir zaman riba ini yang paling sulit. Karena sekarang ya kan masyarakat juga tidak tahu hukum fikih. Ya, kalau tahu hukum fikihnya tidak akan terjadi riba. Karena riba dengan dagang itu ya seperti kulit bawang perbedaannya. Itu. Ya kalau ngerti maka dia tidak akan terjatuh dengan riba. Kalau tidak ngerti jatuh dengan riba. Ya contohnya ya kredit-kredit yang ada yang banyak. Kenapa? Bunganya sekian. Ketika sudah kata bunga udah riba. Berbeda contohnya Anda beli motor. Kalau kredit berapa? Misalnya jatuhnya 16 juta. Ya, kalau kontan 12 juta. Kalau kredit jatuhnya 16 juta. Ini Pak, pokoknya sekian, bunganya sekian, diwar sekian bulan, maka bulanannya sekian. Riba kalau begini. Terus bagaimana? Misalnya tetap 16 juta, akadnya diubah. Jangan bicara pokoknya, jangan bicara bunganya. Terus bagaimana? Ini Pak, motor saya jual 16 juta, bisa dicicil sekian bulan, cicilannya sekian. Artinya membeli nyicil, di situ tidak ada bunga, membeli dengan harga nyicil. Tapi nyicil pakai ini pokoknya, ini bunganya, ini berbeda. Ya hanya sedikit kan. Makanya di sini pentingnya kita belajar hukum biar tidak jatuh kepada perkara haram. Coba. Maaf, hubungan laki perempuan yang terjadi di rumah-rumah sebelum hubungan laki perempuan ada angkah tuka wazawwajatuka qabiltu. Halal apa haram? Berpahala apa tidak? Nah, bahkan untuk masuk kamar aja ditepukin pakai hadrah ya Nabi salam, semua mabruk. Jadi anak disayangin banyak orang, bener? Iya. Yang di pinggir rel kereta kan ada kan? Di gubuk-gubuk, di macam-macam tempat yang tidak terjadi akad. Maka namanya zina ketika menghasilkan keturunan anak haram. Dan di mana ketika nanti kalau sudah dekat kiamat memang banyak anak haram ini berkeliaran.
Dan itu yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi penting kita tahu hukum. Termasuk juga dengan masalah Ramadan, dari baca Quran dan amalan-amalan yang lain. Kalau masalah berpuasa sudah saya jelaskan. Ya, ini amalan-amalan tambahan di bulan Ramadan, di antaranya baca Quran. Ya tadi, ya baca Quran silahkan dengan catatan tidak mengganggu tetangga. Ini Menteri Agama bilang speakernya kalau ini, karena memang coba di luar Ramadan ramai tidak orang tadarus. Ketika Ramadan tadarus sampai malam, katanya dakwah, katanya syiar, kan begitu kan? Siapa yang melarang dakwah, siapa yang melarang syiar? Tapi segala sesuatu punya ketentuan. Itu. Ini para ikhwan rahimakumullah. Kemudian berikutnya, kalau tidak mampu baca Quran. Jadi kalau tidak mampu baca Quran, bacaan Qurannya masih belum benar, tapi ingin baca Quran, bagus. Niatnya diubah. Jangan niat ngamalin Quran, tapi niat belajar baca Quran. Niat belajar baca Quran, orang belajar salah biasa. Anda belajar naik motor, jatuh, biasa apa enggak? Iya, cuma kalau jatuh terus bisa bawa. Artinya ya kita belajar. Jadi walaupun sudah benar bacaannya, jika Anda tetap dalam niat belajar memfasihkan, nanti berlipat ganda, apalagi bacanya sudah benar. Maka dapat pahala belajar dan pahala membaca. Makanya di sini innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Dari niat itu nanti mendapatkan pahala. Jelas? Ini. Kemudian juga para ikhwan rahimakumullah. Kalau membaca Quran, apalagi belum hafal, nanti kan harus pegang Quran ini dan harus punya wudu, harus duduk. Bagaimana kalau kita ingin mengisi waktu dalam perjalanan sementara tidak hafal? Kemudian kalau pegang Quran di kereta kan ya kelihatan inilah. Ya orang lain akan sudon walaupun kita ikhlas, tapi kalau banyak orang akan wah ini pamer. Kan gitu kan? Ya. Dan ria itu tidak bisa dilihat dengan ria, itu hubungannya hati kita dengan Allah yang tahu. Jadi ada yang memang mempertontonkan kebaikannya, itu jelas. Tapi ada orang yang memang sudah terbiasa begitu. Ya, ketika sudah terbiasa apa-apa, kalau sudah terbiasa ya biasa. Contohnya biasa pakai peci. Kalau sudah terbiasa pakai peci, keluar tidak pakai peci tidak enak. Betul atau tidak? Itu. Biasa pakai celana panjang rapi. Keluar rumah tidak pakai celana panjang tidak enak. Tapi kalau sudah terbiasa pakai celana pendek, celana kolor, kan ada nemuin tamu pakai celana kolor? Ada. Kembali kepada kebiasaan. Demikian juga ya kita ingin dihormati orang, tidak usah minta dihormati. Yang harus menghormati diri kita, diri sendiri dulu hormati dengan cara berpakaian yang sopan. Yang pertama. Yang kedua juga bergaul dengan cara yang sopan. Ya kalau kita tidak sopan sama orang jangan diminta sopan pada kita. Coba jalan, ada orang disenggol-senggol. Kemudian orang marah, kita marah, lebih marah lagi. Ya gila yang kayak gitu. Itu. Jadi kalau kita tidak ingin dimarahin orang, jangan bikin marah orang.
Ini diantaranya juga, makanya etika bergaul itu penting. Termasuk juga dalam bacaan. Amalan apa? Alternatif kedua setelah baca Quran, baca selawat. Itu. Kenapa kok selawat jadi alternatif? Ya, selawat ini pahalanya. Sehingga lebih besar mana pahala baca Quran dengan selawat? Kalau berbicara pahala, pahala selawat lebih gede dari baca Quran. Ingat, pahala baca selawat bisa lebih besar daripada baca Quran. Keutamaan Quran lebih utama. Nah, ini yang bikin salah paham. Bahkan menuduh Tijani meninggikan selawat Fatih di atas Quran. Loh, ya kenapa? Salah paham. Dan Ikhwan Tijani tidak boleh punya anggapan salat Fatih melebihi Quran, haram, bahkan murtad kalau begitu. Kata Syekh radhiyallahu an dalam kitab Jawahirul Ma'ani, keutamaan baca Quran dibanding baca semua bacaan-bacaan yang lain, termasuk dibanding membaca selawat Fatih, itu kasamsi fi wasatin nahar. Jadi fadlul Quran ala sairil a'mal kasamsi fi wasatin nahar. Keutamaan Quran dibanding semua amalan yang lain laksana terangnya matahari di siang hari, siang bolong. Ya, artinya tidak ada awan sama sekali. Jelas keutamanya. Kenapa? Al-Quran kalamullah. Akan tetapi kalau bicara pahala di sholawat, coba pahala baca Quran, hadisnya banyak. Apa? Setiap huruf Quran. Jadi bukan setiap kalimatnya, bukan setiap ayatnya, per huruf Allah balas dengan 10 pahala. Bahkan ada kelipatan-kelipatannya. Itu bacaan Quran. Pahala baca Quran diberi pahala oleh Allah per huruf. Kemudian bagaimana kalau baca selawat? Kita ambil selawat yang paling umum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah menyatakan, man shalla alayya salatan, barang siapa berselawat kepadaku 1 selawat. Redaksinya macam-macam. Kemudian sallallahu alaihi biha asyra, Allah membalas dengan 1 selawat tersebut dengan berselawat kepada yang bersangkutan 10 kali. Sallallahu, Allah berselawat. Bukan Allah memberi pahala, Allah berselawat. Dan selawatnya Allah ini 1 saja, mau dikasih pahala berapa? Ini sallallahu, Allah berselawat. Dan selawatnya Allah ini mau dikasih pahala berapa? Ini. Jadi bukan selawatnya, Allah berselawat. Selawatnya Allah ini yang mahal. Lalu bagaimana kalau selawat Fatih? Selawat Fatih untuk yang umum, bukan ikhwan, sama dengan 600.000 kali lipat selawat yang biasa. Lalu kalau yang biasa Allah berselawat 10, kalau dengan selawat Fatih berapa? 600.000 kali 10, berarti tambah 0, berarti 6 juta kali. Ini untuk kelasnya bukan ikhwan, orang yang tidak pakai sanad, pokoknya baca selawat Fatih. Makanya alimun nas bisolatil Fatihil lima ughliqa. Salah satu keutamaannya membaca selawat Fatih liyamutu alal iman. Jadi ikhwan dianjurkan ngajarkan selawat Fatih pada siapa saja, tapi jangan memberi ijazah.
ini ada kebablasan, ikhwan ngasih ijazah. Oh ini ijazah ini wewenangnya, mohon maaf, bukan sekadar saya muqaddam. Ini wewenangnya muqaddam. Logikanya di sekolah itu yang punya wewenang tanda tangan ijazah siapa? Kepala sekolah. Kalau walaupun guru tapi guru biasa bukan kepala sekolah, tidak dibenarkan tanda tangan di ijazah. Kalau tanda tangan di ijazah nanti potong ijazahnya kalau tanda tanganin guru biasa. Itu ijazah palsu nanti. Repot masuk ke pengadilan, sudah kadung jadi pejabat. Akhirnya pada takut. Lari sehakim-hakimnya tidak berani menjadi memutuskan. Ya itu jadinya. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau bicara antara pahala dan keutamaan, ini banyak di masyarakat salah paham. Mendengarkan keterangan ya yang terpotong. Kenapa? Orang itu kalau sudah benci, ya dasarnya benci. Yang dicari peluang untuk menyalahkan, bukan peluang untuk membenarkan. Sebaliknya orang yang senang ketika ada orang ceramahnya belepotan, tapi sudah kadung senang, maka dicari benernya. Ketika ada orang nyalahkan, wah ini ya, apa katanya yang inilah, yang itu, yang iri dan lain sebagainya. Salah satu contohnya ada di YouTube itu. Wah, semua orang lain ilmunya ini ilmu tingkat tinggi. Ini tingkat tinggi, ini tingkat hakikat. Rakyat kecil, masyarakat kecil ini kalau belum waktunya ini. Tapi sekarang sudah waktunya kita bicara begini. Ya, macam-macam yang dibicarakan. Ya, salah satunya tentang Al-Qari'ah. Yang saya heran, Al-Qari'ah itu diartikan kiamat, padahal Al-Qari'ah, qari itu pembaca. Iya, Qari'ah yang mana? Qari'ah ada qaraah ya. Ya, qaraah itu yaqra'u. Jadi kalau ngerti nahwu sharaf ya kan. Ini orang tidak ngerti apa-apa. Itu. Ya kalau tidak ngerti apa-apa, baca aja terjemahannya. Itu yang diterjemahkan itu lebih benar. Kenapa? Orang ahli yang menerjemahkan. Itu. Ya saya kalau sudah bingung, apa artinya cari dulu diterjemahkan. Di terjemahan. Kemudian cari juga di tafsirnya bagaimana. Baru. Ini mungkin tidak pernah ini. Tafsirnya jalan lain. Al-Qari'ah dibaca, dikira Al-Qari'ah. Ya, qari ini pembaca ya. Ya kalau udah apa suaranya tidak tegang tidak apa-apa. Ini orang lain syarat dengan suara tegang ya jadi tertawaan. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah tentang banyak. Jadi selawat ya. Kalau bicara pahala, selawat itu yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Allah berselawat. Pahala selawatnya Allah ini mau dikasih berapa? Satu selawatnya Allah berapa nilainya? Ini yang sulit ditandingi. Kenapa? Allah yang berbuat. Tidak ada makhluk yang bisa mengukur perbuatan Allah dan pahala yang didapat oleh Allah dan diberikan kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ya kan, dan baca selawat tanpa syarat. Selawat sampai tidak pakai wudu nggak apa-apa, junub pun nggak apa-apa baca selawat. Itu. Cuma jangan disengaja. Setelah junub baru baca selawat, jangan. Akan misalnya ya kita berselawat dalam kondisi junub pun tidak masalah. Berbeda kalau baca Quran, junub tidak boleh. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, amalan-amalan di bulan Ramadan.
Dan baca Quran, baca selawat, ya, tidak perlu duduk sambil jalan, sambil nyetir, sambil naik motor. Dan juga ini para ikhwan rahimakumullah, baca selawat itu kalau sudah enak, terbiasa, nanti selawat ini akan ngalir, tidak sadar, terbiasa. Dan nanti ya cuma yang perlu diperhatikan ini, orang yang banyak selawatnya ini dekat dengan Rasulullah. Ya ini. Orang yang dekat dengan Rasulullah sering mengingat orang ini. Ya lebih banyak ingatnya daripada orang yang jarang berselawat kepadanya. Maka sering diingat sama Rasulullah. Nah, ketika intensitas ini sudah tambah kuat, maka yang bersangkutan akan juga selalu ingat kepada Rasulullah. Ini yang pertama. Semakin banyak selawatnya, makin sering ingatnya, maka tambah mahabbahnya kepada Rasulullah. Naik lagi. Tambah lagi mahabbahnya, naik lagi mahabbahnya kepada Rasulullah. Sehingga pada waktunya ya orang itu kalau sudah mau diberi, ya contohnya orang yang bermimpi Rasulullah aja, itu awal sebelum mimpi itu diantaranya dia timbul kerinduan kepada Rasulullah. Mendengar nama Rasulullah disebut langsung tersentak hatinya. Ya coba orang yang lagi pacaran, lagi seneng-senengnya, ada orang nyebut namanya, padahal orang lain bukan dia, cuma namanya sama. Cemburu apa tidak? Ya cemburu sudah. Jangan-jangan ini. Kalau perlu tiba-tiba marah-marah sama orang, tidak temu judrungnya, padahal yang dibicarakan orang lain kebetulan namanya sama. Ya demikian juga orang yang sudah nyambung hatinya dengan Rasulullah, mendengar nama Rasulullah itu tersentak sudah. Kemudian ya langsung nyambung, langsung ingat dan ngebayang yang macam-macam tentang pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinikmati kalau sudah lama-lama naik lagi mahabbahnya, naik ingatannya, nyambungnya terus. Ya, pada waktunya nanti Allah memberi, yaitu minimal ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dapat ru'yah melihat Nabi ini sudah tandanya yang bersangkutan menjadi calon ahli surga, tanda. Cuma yang kayak gini itu masih rentan tercabut kalau melanggar aturan. Akan tetapi kalau sudah jelas ketemu Nabi dalam sadar, ini dijamin tidak akan tercabut. Jadi orang yang ketemu Nabi dalam sadar itu dijamin, jaminannya tidak akan dicabut. Terus bagaimana jaminan itu? Bagaimana kalau orang itu nanti berbuat yang haram dan macam-macam? Itulah orang yang sudah dijamin masuk surga itu mahfud nanti namanya. Dijaga oleh Allah. Ya, karena sudah dapat jaminan dia pasti masuk surga, maka dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang menggelincirkan dia dari jalannya menuju surga. Sehingga ya mau riba dah jadi, atau walaupun sudah arti dirinya sudah tapi Allah gagalkan dengan caranya. Mau berbuat dosa, mau sudah datang ke tempat dosa, tapi di jalan tabrakan misalnya. Ini salah satu penjagaannya. Sehingga orang yang dapat musibah itu belum tentu dimurkai Allah. Bisa jadi Allah sayang, kemudian Allah jaga dari perkara-perkara yang dilarang dengan caranya. Bisa jadi dengan cara yang menyakitkan. Itu. Sehingga ada ini ya ada seorang wali mendengar sabda Nabi, "Idza habballahul abda ibtala."
Kalau Allah sudah senang pada hambanya, Allah kasih ujian, kasih belai. Maka pada saat itu ada wali yang kalau satu hari tidak dapat musibah, nangis, merasa ditinggal oleh Allah. Ya, kalau kita, kalau susul menyusul musibah, itu. Makanya disinilah pentingnya kita tahu ilmu. Karena apa? Ilmu kedekatan kepada Allah itu rumit, penuh misteri. Bisa jadi ada orang yang disenangi oleh Allah, diberi nikmat dunia, macam-macam semua dicukupi oleh Allah. Tapi yang bersangkutan dicukupi seperti itu menghindar dari nikmat. Jadi dia sudah merasa cukup dan apa yang numpuk di situ disuruh nikmati kepada orang lain. Atau Allah ciptakan kondisi di mana yang bersangkutan tidak bisa menikmati padahal di situ banyak nikmat. Ya contohnya mau makan mual. Itu. Sehingga ya kan ya moga-moga aja. Jadi jangan GR tapi moga-moga. Apa ya? Coba orang bawa macam-macam. Oh, dibawa ke Bayai, dibawa ke Zawiyah kan itu kan. Apa? Mau bawain saya. Sampai di sini yang makan siapa? Iya, bawa dari rumah. Jo, ini manis-manis. Ini manis. Itu apa? Yang membawa ini karena mahabbah kan? Dibawa ini Mbak Yai, ini enak, ini benar, tapi gulanya ini. Tapi kan tetap samakan kan? Kenapa? Ya kita menghormati dan juga sadar khawatir dengan yang penting tidak banyak-banyak. Saya di Banten dikasih duren, ya samakan, tapi tidak banyak-banyak. Ya, dibuat syarat. Yang paling banyak yang ikut. Lah iya, belum habis satu udah dibuka lagi. Aduh. Jadi itulah intermezzo namanya. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi baca selawat itu sangat penting dan kita tidak perlu hitung-hitung lagi. Jadi ada bacaan, ya, ada bacaan yang pakai hitungan, ada bacaan yang tanpa perhitungan. Bacaan-bacaan yang ada hitungannya itu ada rahasianya, itulah namanya asror. Jadi ikhwan, ya, kalau mau baca yang seperti itu harus minta izin dulu kepada ahlinya. Dapat izin bukan hanya jumlahnya, ada kaifiatnya. Jadi ada kaifiatnya. Ya, kalau hanya membaca kitab, di kitab ada jumlahnya tapi tidak ada kaifiatnya. Ya, sehingga ya manfaatnya kurang. Yang pertama. Yang kedua, kalau salah nanti, kalau tidak ngerti kaifiatnya, salah kaifiat, nanti bisa mudarat dengan yang bersangkutan. Amalan apa saja. Ya. Contohnya kita minum pil kebanyakan gimana? Atau minum pil jumlahnya pas sesuai dengan ketentuan, tapi waktu minumnya salah. Seharusnya diminum sebelum makan, diminum setelah makan. Ini sudah berbeda. Lah itulah rahasia namanya. Yang tahu dokter. Ketika kita berbicara amalan, yang tahu itu orang yang ahli di situ.
Ini para ikhwan rahimakumullah, pentingnya kita belajar dan talaki dengan ahlinya. Jadi kalau istilah bahasa Arabnya talaki, jadi menemui ahlinya. Kalau tidak ketemu ahlinya, tiba-tiba ngamalin sembarangan, ini bisa berbahaya. Termasuk juga banyak di masyarakat sekarang belum ikhwan sudah ngamalkan ikhtiariyah. Nah itu juga yang salah kaprah. Jadi kenapa? Ini juga saya setelah renungkan, ya. Kenapa? Bukan ikhwan minta amalan. Jadi amalan ikhtiar ini amalan ikhwan setelah baca wirid wajib. Makanya wirid toriko jadi wirid toriko, wirid ikhtiar ya. Wirid toriko ada dua. Pertama auradul lazimah, yang kedua auradul ikhtiariyah. Pertama wirid wajib, yang kedua wirid pilihan. Wirid pilihan banyak. Kemudian ada catatan, yang lazim juga harus izin, ikhtiari juga harus izin, dengan catatan siap ngamalin. Minta ikhtiari kemana-mana, habis itu disimpan doang, tidak diamalin. Lah ini tidak benar. Kesana kemari minta, ketika ada orang ngasih amal, kobil tuh, waduh. Jadi bukan kayak gitu. Jadi wirid ikhtiar itu dibaca setelah kita membaca wirid lazim, wirid wajib, baru punya waktu dan siap istiqomah baca yang ikhtiari. Minta izin kepada muqaddam yang punya izin mengijazahkan ikhtiari, karena tidak semua muqaddam punya izin. Contohnya ada orang minta Hizbul Bahar pada saya. Dulu saya ngamalkan dan punya izin mengamalkan dan memberikan. Tapi setelah saya berhenti mengamalkan, ya, sama khalifah, kamu tidak cocok baca hizib, cukup baca selawat fatih. Maka saya berhenti. Ada orang minta, saya tidak berani ngasih. Kenapa? Bukan saya pelit. Ibaratkan sungai, ya, sungai hizib itu sudah diputus. Karena para aulia itu seperti waduk. Ya. Wali yang lebih kecil di bawahnya itu seperti sungai. Sekarang coba dari waduk sudah ditutup pintunya. Ada airnya enggak? Kering kan? Bisa ngairin sawah enggak? Jadi kalau ada sawah minta airi kepada sungai kering, dibuka lebar-lebar, ada airnya enggak? Enggak ada. Ini yang bahaya nanti. Itu juga pentingnya kita ngerti. Ya kenapa? Setelah dijelasin begini kok ruwet ya? Dikira apa-apa pas seenaknya. Juga urusan ini. Coba lembur, pekerjaan lembur itu diberikan kepada orang luar atau kepada pekerjanya yang sudah biasa di situ? Kepada karyawan. Ini kerja sampai jam 4 sore. Ini ada pekerjaan sekarang lembur, nanti per jam sekian. Coba nyari orang luar atau nyari orang dalam? Jadi lembur itu untuk orang dalam, bukan untuk orang luar. Ya kurang lebihnya perumpamaan ikhtiari lembur ini, mau ikut silakan, tidak silakan, dibaca silakan, tidak apa-apa. Tapi harus siap istiqomah. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, sehubungan dengan amalan-amalan tambahan. Di bulan Ramadan penting amalan-amalan tambahan kita kerjakan, intinya untuk menambah bekal kita. Jadi itulah, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Ya.
Bolehkah mengkoleksi kitab-kitab ini, terutama yang ada di sisinya? Tidak ada niatan untuk baca karena belum dapat ijazah. Bolehkah mengkoleksi kitab-kitab Tijani yang ada hizibnya? Ya boleh. Pertanyaannya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, jadi disampaikan oleh Anda kayaknya seperti biasa kita misalkan kepada teman atau sejawat berikan jam gitu kan, jam atau mungkin harga lewat, kan kita biasa berikan hadiah untuk antum. Kalau kita beliau tahu, terutama di Salfat itu kan harganya tidak ternilai, dari yang tidak tahu kemudian tidak tahu. Misalkan kita tidak memberikan ijazah, tapi kita berikan ini ada hadiah dari saya, ini itu apa termasuk juga tidak boleh. Jadi jangan bilang hadiah-hadiah, ajarkan. Jadi biar tidak terjebak pada ngasih izin. Jadi ijazah itu ngasih izin. Jadi artinya salat Fatih dengan izin khusus itu ijazah. Itu. Tapi kalau sekedar memberitahu biar mengamalkan tidak masalah. Contohnya kita memberikan ngajarkan sesuatu biar teman kita senang belajar. Kasih bukunya ini baca. Tidak masalah. Akan tetapi kalau bukan kepala sekolah jangan ngasih sertifikat. Jadi sertifikat inilah ijazah itu. Ilmu yang ada sertifikatnya dengan tidak ada sertifikatnya sama pada. Itulah masalahnya. Jadi kita biar tidak terjebak, ajarkan. Kalimatnya alimun nas. Jadi ikhwan boleh ngasih siapa saja. Jadi taklim. Jadi kalau hanya ngasih tahu nggak apa-apa. Yang tidak dibenarkan ikhwan ngasih ijazah sanad. Ini saya dapat dari ini sampai ke Rasulullah. Kamu saya lah ini. Siapa yang nyuruh? Ya, itu artinya berbuat sesuatu di luar topoksinya, di luar wewenangnya ndak boleh. Itu maksudnya. Ya. Ya, gimana? Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, di masjid dua pengurus. Gimana? Ada dua pengurus. Iya. Yang pertama itu satu pengurus dia punya anak itu mungkin kayak autis atau ada kelainan mental ya. Jadi kalau kena speaker itu kamu begitu ada ajar atau kita itu kamu itu pelan dia adem. Nah, itu dia minta kepada saya untuk ditembak speaker. Jangan mengurus yang lain. Ini minta tetap dipakai karena dia mengatakan jangan sampai kita mengorbankan satu orang lalu mengorbankan yang lain. Karena kalau imam tidak pakai speaker itu jamaah juga nggak kedengeran. Itu kita bingung tuh Pak. Itu jadi yang mana nih, satu sisi kita juga ada orang yang perlu anak-anaknya sakit gitu. Itu satu. Yang kedua ini Pak, ada dalam Quran jelaskan wajah kuliah Quran fastami'ulahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu misalkan ada orang yang tidak menggunakan speaker, dia baca Quran di dalam dengan pelan lah, tapi ada orang yang di teras nih ngobrol atau dia pakai speaker, lalu tetangga yang jauh dari itu dia dengar nih dia ngobrol. Nah, apakah masing-masing orang yang ada di teras sama yang di jauh pakai dengar dari speaker ngobrol dengar itu termasuk suara adat? Jadi yang pertama
masalah anak autis itu ya. Rumahnya dekat masjid. Dekat masjid Pak, ada 5 rumah dari belakang masjid. Iya. Ya gimana lah, kan artinya segala sesuatu perlu kebijakan. Ya, kan dengan seenaknya suaranya keras dalam waktu yang lama kan kasihan anak ini. Itu. Jadi gimana kan, atau ke arah situ kan arahnya kemana, jadi misalnya dialihkan ke arah yang lain sehingga tidak terlalu kenceng ke situ. Intinya ini kebijakan. Ya, jadi tetap yang banyak jangan dikorbankan. Yang satu bagaimanapun juga kalau sudah seperti itu perlu dapat perhatian. Ya, jadi kebijakan gimana yang terbaik. Kemudian masalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u la'allakum turhamun, ya memang penting, disitulah pentingnya kita mendengarkan Quran. Dengar saja Allah senang kepada orang yang mendengarkan bacaan Quran. Ya. Kemudian ketika tidak menghargai, ya itulah diantaranya. Makanya disinilah bacaan Quran ini perkara yang sangat sensitif. Nah, coba kalau Ramadan, kemudian ya sampai malam baca Quran, apa mungkin tetangga-tetangga itu nanti mendengarkan Quran? Sementara mereka juga ingin berinteraksi dengan segala macam keperluannya masing-masing. Berarti kita memaksakan kondisi kepada setiap orang. Nah, ini juga pertimbangan-pertimbangan yang harus kita ketika memperdengarkan keluar masjid. Nanti kasihan juga mereka yang ingin santai-santai lagi ngopi, ngobrol, ya karena ngobrol ada orang baca Quran, ngobrol lah ini. Karena hukuman tidak menghormati Quran. Ya, agar supaya tidak kayak gitu dibatasi lah, karena tidak semua orang membutuhkan itu. Jadi intinya kembali kepada kebijakan. Ada lagi? Ya, Pak Asif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Jadi aku dibaca-baca di depan orang itu, dibaca-baca di depan orang, ada orang minta, ada orang minta, itu ikut. Iya. Ya tidak apa-apa, ya kan yang buku Auradul Azimah yang saya tulis. Ya kalau ada yang membutuhkan silakan. Karena itu ya bukan murni bisnis lah. Kalau murni bisnis kan saya tulis dilarang mengkopi atau menggandakan, ya. Kan tidak ada itu, Pak. Ya sudah, karena tidak ada, silakan. Terus masalah itu belajar ngaji. Iya. Apakah itu tentang saya tidak dapat ijazah dari kiai? Sekarang kalau dulu kan tidak ada masalah. Iya. Jadi sekarang itu sudah bisa itu meninggal. Iya, jadi begini Pak, jadi masalah ijazah ini tidak semua orang guru ngaji punya ijazah. Jadi yang punya ijazah dia sendiri punya sanad di ijazah, terutama mereka yang para penghafal. Jadi tidak semua orang yang hafal Quran punya ijazah itu. Makanya ya kalau mau ngajar itu nyari orang yang punya ijazah, kemudian minta ijazahnya yang dia boleh nanti memberi ijazah pada murid-muridnya. Karena ijazah ini ada dua. Jadi ada ijazah untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Ada ijazah yang mana dia juga untuk dirinya dan bisa memberi kepada orang lain. Ya sama dengan guru, ada guru yang hanya bisa ngajar, tidak bisa ngeluarin ijazah. Ada guru yang ngajar dan bisa tanda tangan ijazah. Itu siapa? Kepala sekolah. Contohnya kayak gitu. Demikian. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Ya.
Halal itu sudah tahu gitu. Itu kurang jumlahnya dan yakin itu kurang. Nah pertanyaannya, apa itu sah sebagai makmum bacaan tersebut dan berjamaah tersebut? Untuk hailalah. Jadi ada berjamaah wadifah, ada berjamaah hailalah. Untuk hailalah, sempurnanya hailalah minimal 1000. Dan waktunya hailalah dimulai setelah asar sampai dengan maghrib. Dimulai setelah asar kapan saja. Ada yang dimepetkan. Misalnya 40 menit sebelum maghrib. Dibaca dengan bacaan sedang, selesai 1000. Terus ada yang datang, duduk, diem, dengkur. Jadi pakai rumus 4D. Ada yang pakai 5D. Datang, duduk, diem, dengkur, delewer. Ya. Jadi ada juga yang tanya kepada saya, bagaimana Ki duduk ikut hailalah dari awal sampai selesai tidur? Ya kalau lebih banyak tidurnya, ya gimana ya, nanti hailalahnya ditulis sama malaikat apa? Tidur. Oleh karena itu, seperti saya bilang, ketika kita berangkat ke zawiyah, khususnya hailalah kan seminggu sekali. Dan hailalah ini wirid yang sangat agung, di mana Nabi menyediakan dirinya, mewajibkan diri beliau hadir sejak awal hailalah sampai selesai. Ini untuk saya. Karena dihadiri Nabi, inilah kehadiran Nabi yang tidak bisa dikias dengan apapun, betapa agungnya hailalah itu. Sehingga kita bagaimana? Ya ketika kita mempersiapkan, ya kita mempersiapkan dengan vitalitas. Makanya saya bilang kalau tidak puasa, saya sebelum hailalah mesti minum vitamin dulu, ngopi dulu, dan lain sebagainya. Tapi jangan kerating deng, banyak korbannya itu. Hemaviton minuman itu dan macam-macam kayak gitu, jangan. Itu sudah banyak korbannya, tidak baik. Yang gagal ginjal juga banyak. Ya cari yang vitamin-vitamin yang tidak membahayakan. Itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau datang langsung mendengkur sampai selesai, ya gimana? Satu. Yang kedua, 50-50 misalnya, ya tetap ada pahalanya 50-50. Akan tetapi tidak sempurna. Itu. Makanya jangan dijadikan ini. Yang penting, karena ada juga yang penting datang duduk, didengkur, ya delewer, udah begitu selesai langsung amin. Bahkan berdoa, aduh payah kalau udah kayak gitu. Jadi ini juga ada aduan dari masih daerah-daerah yang kayak gitu. Karena apa? Bagaimanapun juga hailalah ini di samping juga ada rukunnya. Rukun ini komponen hailalah. Jadi la ilaha illallah minimal 1000, ini pendapat yang muktamad, pendapat yang terkuat, disepakati oleh para ulama thariqah, terutama bagi mereka yang hailalah di zawiyah. Jadi bagaimana kalau tidak di zawiyah, tapi kan tidak setiap saat, dalam perjalanan misalnya. Itu. Kemudian yang kedua, ini juga ada pertanyaan tadi. Kirim foto ruangan, ya musola kecil dalam rumah. Apa boleh wadifah dan hailalah disipa daripada tidak hailalah? Tapi kalau tiap Jumat, nah ini pas
Fatwa saya dijadikan hujah. Saya boleh kata kiai. Ya, ini. Jadi hailalah di rumah itu kondisi terpaksa. Kalau kondisinya memungkinkan jangan di rumah terus, tak dapat keutamaan ke zawiyah. Jadi berangkat ke zawiyah, contohnya jauh, yang naik motor sampai 1 jam, ada yang naik motor 2 jam, bahkan lebih. Itu tiap langkahnya itu dihitung oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, dan itu ada pahalanya. Sehingga walaupun Anda jauh dari zawiyah tidak menghalangi Anda untuk mendapatkan keutamaan wadifah. Berangkat sebelum Jumatan udah berangkat, sampai di zawiyah istirahat dulu. Nah, kemudian setelah itu ikut wadifah ilalah. Masya Allah. Istirahatnya karena ingin tidur karena ingin mempersiapkan tenaga untuk wadifah ilalah, itu pahala. Bayangin, tidur dapat pahala. Jadi tergantung niat. Jadi ketika Anda selesai Jumatan, ya kayak saya kan memang saya sudah ini kan kondisi gampang lelah, maka ketika jadi ketika sampai mana tadi? Ya jadi setelah Jumatan saya upayakan tidak ada acara setelah sholat Jumat, langsung sampai di rumah tidur sudah. Untuk apa? Agar supaya fresh. Kalau masih kurang saya minum vitamin. Nah itu. Sehingga ketika saya mimpin hailalah, ya alhamdulillah saya selalu fresh kan. Kenapa? Sudah saya persiapkan, diniatin. Ya, apa-apa kalau diniatin, dan semua bahkan tidur pun bisa menjadi ibadah nanti. Ketika kita niatnya untuk mempersiapkan untuk ibadah. Jadi contohnya berangkat ke zawiyah karena jauh. Malam sebelumnya sudah berangkat ke zawiyah, sampai di sini malam Jumatan paginya ikut wadifah Jumatan sampai hailalah nginep lagi. Wah. Itu semua ini ikhtiar kan? Maka ini semua diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang mahabbah jauh bukan masalah. Tapi orang yang tidak ada mahabbahnya dekat masalah. Nyari gerimis, jadi justifikasi. Aduh, gerimis. Bahkan gerimis kecil-kecil ceritanya hujan lebat. Itu kan, jadi makanya saya bilang kalau mahabbahnya kurang, alasono jadi alas macam-macam, jadi alasan. Tapi kalau sudah mahabbah sampai, tidak ada alasan. Makanya kata Syekh, lau alimtum, andaikan kalian tahu, ma fiz zawiyah, apa yang Allah turunkan dari nikmatnya dan rahmatnya ke dalam zawiyah, la atau walau habwan, niscaya kalian datang walaupun harus merangkak. Itu kalau tahu. Tapi karena kita tidak tahu, atau tahu tapi belum sampai, jadi tahunya sudah tahu tapi belum nyampe ke dalam dada kita, belum meresap, nah, misalnya, yaitu himmahnya kurang. Tapi kalau sudah Allah kasih ya himmah, tahunya sedikit tapi yang sedikit manfaat. Itu. Dan tanda manfaatnya terlihat, itu ada gairah. Sehingga coba gimana duduk dengan teman kita, mendengarkan apa yang kita omongkan dengan gairah, kita enak ngomong kan.
Tapi kalau coba dilihat ceramah, tapi semua pada ngantuk semua. Yang ceramah lebih ngantuk. Itu. Jadi coba, saya tadi kelihatan letoy tadi. Tapi saya ngelihat gairah ikhwan kok bagus gairahnya. Maka apa tenaga yang ada di pada diri ikhwan itu nyampe ke saya, sehingga saya tadi yang tadinya letoy berubah menjadi seger. Jadi ini pentingnya berjamaah. Jadi demikian, makanya walau zawiyah dan seperti yang dia kalau ini dijadikan termasuk juga istrinya disuruh baiat untuk apa? Ayolah di rumah dengan istri. Lah ini tidak usah bikin zawiyah kalau begitu. Nanti umat Islam istrinya Islam juga sudah sholat berjamaah di rumah, tidak usah bikin masjid. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Kenapa kok ada zawiyah sama dengan Islam? Kenapa kok ada masjid? Karena terutama pada Jumat orang umat Islam harus kumpul. Kumpul bertemu dengan ulamanya. Ulamanya yang yasyallah. Innama yasyallah min ibadihil ulama. Ulama yang takwa kepada Allah. Ulama yang takwa ini wajib berwasiat dalam khutbahnya ittaqullah. Orang yang takwa ngomong ayo bertakwa kepada Allah, yang diwasiatinnya meresep. Kenapa? Keluar dari hati yang takwa, kalimatnya takwa, yang mendengar akan kejangkitan takwa. Kenapa pentingnya ini komunikasi seperti itu? Bahasa hati diterima dengan hati. Tapi kalau bahasa pikiran diterima dengan pikiran. Coba kita berbicara dengan pedagang, maka yang ada harga barang, jual beli. Ketika tawar menawar, kita dengan muka manis ini nawarnya biar dilonggarin harganya kan dengan muka manis kan. Yang nawarkan juga biar balik lagi muka manis juga. Tapi selesai, ingat apa enggak dengan pembeli? Sudah selesai akadnya sampai dengan jual beli. Akan tetapi ada akad tidak dapat duit. Tapi setelah akad itu orangnya tidak pernah hilang dari ingatan. Apa? Akad nikah. Angkah tukah mobil tuh. Istrinya langsung sah. Itu tidak bisa tidur itu. Iya kan? Padahal kalimatnya dikit, tidak pakai tawar menawar. Tapi ketika keluar dari hati yang ikhlas, keluar dari hati yang tulus, maka kalimat sedikit I love you kan satu kata, tiga kata, ya kan? Tapi tiga kata ini bisa menjadikan batu jadi emas, bahkan gunung bisa hancur. Jadi coba peperangan zaman dulu, rebutan permaisuri kan. Kerajaan sampai hancur lebur gara-gara itu. Jadi tahta, wanita, harta ini jadi berakibat macam-macam. Jadi para ikhwan rahimakumullah. Ayo. Jadi jangan cari keringan kalau wadifah di rumah sewaktu-waktu. Atau memang di situ tidak ada ikhwan. Ya boleh kalau memang tidak ada ikhwan. Tapi kalau ada ikhwan tidak berjamaah berturut-turut 3 kali itu ada kesengajaan. Maka diharuskan baiat ulang, artinya batal. Itu. Jadi ini makanya sebelum baiat kita tanya dulu kesiapannya. Biar tidak main-main. Ada lagi? Tambah sedikit Pak tadi. Pertanyaannya tadi asal
tapi ada tapinya atau memang gimana itu? Yang mana? Ya kan tadi untuk atau ngantuk, juga nggak nyampe 1000. Nah itu. Ya, kalau wadifah ketiduran, ya hailalah ketiduran, imamnya sudah nutup, masih ada waktu yang kurang nambah sampai maghrib semampunya. Karena hailalah ini tidak begitu maghrib sudah selesai, tidak bisa dilanjut. Tuh. Tapi itu apa? Tadi kan nggak tahu kurang lebihnya. Jadi Ya semampunya sampai maghrib. Iya. Karena hailalah itu ya kalau dihitung minimal 1000 tidak boleh kurang. Kalau tidak dihitung 1 jam falakiyah 50 menit. Tidak usah dihitung berapa aja. Itu. Tapi berarti nggak sah itu ya Pak, apa namanya halalahnya? Kalau Kan maaf nih, kan kita nih dianggapnya selesai nih kan tadi. Dianggapnya tadi awal akhir selesai banget. Tapi dalam hitung tadi udah pasti nggak nyampe 1000 Bang. ya kalau tidak nyampe 1000 tidak sempurna hailalahnya. Karena makanya hailalah ini ya wajibnya karena lazim. Jadi paling wajibnya wirid thariqah, wirid lazim pagi sore. Karena wajib lazim pagi sore, wajib juga wadifah. Wajib juga hailalah. Sehingga hukum wadifah masalah kurang lebihnya lebih ringan daripada yang wirid lazim pagi sore. Itu lebih ringan, tapi beratnya berjamaah. Itu harus berjamaah. Ada lagi? Ini Pak, kawan. Apa rasanya di sini nggak ada ikhwan, jauh, tahu nggak bayarnya? Iya kan, kalau jauhnya berapa lama, naik apa? Jadi kalau kita, ya itu tadi, ya. Jadi tapi memang kalau memang jauh, ya tidak batal, akan tetapi, ya itu tadi, kalau tahu keutamanya seminggu sekali, itu. Jadi dan sekarang ini mau bilang apa, ojekan banyak. Iya kan, ojekan banyak. Kalau tidak punya motor, ojekan banyak. Angkot banyak. Pokoknya sekarang ini agak repot mau alasannya apa. Itu. Jadi apa ya? Kenapa seminggu sekali bukan tiap hari untuk hailalahnya? Ya, dan kita di Indonesia ini sebenarnya enak. Kalau saya lihat di daerah lain, hatta di Aljazair, zawiyah itu jarang, tidak banyak kayak kita. Di kota Aljir saja bisa dihitung zawiyahnya. Itu. Di kota Aljirnya, di Aljazairnya, tidak sebanyak di Indonesia. Kemudian ya cuma mereka datang dari jauh-jauh. Ya datangnya dari jauh-jauh. Bahkan ini ada yang Habib Ja'far cerita pada saya. Jadi ada zawiyah yang di tengah padang pasir, tidak ada tetangga, tidak ada rumah. Tapi zawiyah itu ada yang penghuninya. Tapi tiap pagi dan sore ada wadifah berjamaah. Dan ada saja yang ikut wadifah berjamaah di situ, jauh-jauh. Jadi padang pasir itu ya berjalan minimal 20 kilo, 30 kilo baru ketemu secelupat. Jadi seperti Ainul Madi. Ainul Madi sendiri itu kota istilahnya. Tapi mungkin kalau di sini satu desa, kalau di Indonesia sudah kota. Ada polseknya, kalau ada koramilnya, lengkap dengan penjabakan, paspor harus dititip di situ masuk. Itu. Jadi dia ada pintu masuk dan keluarnya. Kayak gitu. Dan penduduknya sangat terbatas. Bayangin dengan seluas
Di sana kalau di Aljazair ini negaranya kan tidak ada laut, benar-benar daratan. Ya lebih luas dari Indonesia. Penduduknya 30 jutaan doang. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah. Tiga zawiyah itu jauh-jauh. Dan ya datang ke zawiyah harus dengan kendaraan. Jadi artinya mereka yang mau baiat itu sudah siap. Siap ya berjibaku datang memenuhi sesuai dengan ketentuan. Sehingga kalau apalagi si muda, memang kan berapa kecamatan, satu kecamatan di sini dengan kecamatan yang lain berapa kilo sih? Tidak sampai 30 kilo itu kabupaten, Pak. Iya, jadi kalau kecamatan itu hanya dengan kecamatan yang lain itu masih anak. Yang sampai 30 kilo itu antar kabupaten itu. Jadi intinya kalau memang diniatin ada. Makanya ayo ini tambang pahala kita. Jadi walaupun jauh itu akan menambah pahala kita. Lelahnya kita semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ada nih, Pak. Ya gimana? Apakah batal baiatnya jika ikhwan minta amalan ikhtiari ke thariqah lain? Kalau amalan ikhtiari thariqah lain tidak membatalkan tapi mengurangi. Ini di Tijani ada kok ke tempat lain. Itu. Jadi dan juga berbahaya nanti mahabbahnya ketika mengamalkan ikhtiari thariqah lain langsung diuji oleh Allah dikasih hajatnya. Mengamalkan salawat fatih tidak dikasih. Akhirnya salawat fatih tidak tokceran ini. Nah, ini bahayanya. Itu. Padahal berthariqah bukan hajat. Thariqah itu adalah urusan selamat dunia akhirat ini. Kenapa banyak ikhwan karena mahjub masih terhijab menjadikan hajat itu segala-galanya sehingga ketika baca ini ya baca apa aja ketika dikabulkan langsung ya. Jadi ada orang ikut thariqah ya. Ceritanya ada ikhwan kemarin ke sini cerita seorang yang masuk dalam thariqah. Kebetulan tidak punya anak. Kemudian dia langsung diceritain thariqah Tijani dan sudah ada di daerahnya. Kemudian calon ikhwan ini bilang, minta bukti. Apa? Saya ingin punya anak. Ya. Kemudian yang bersangkutan, udah kamu ikut Idul Khotmi. Ikut Idul Khotmi. Pulang punya anak, masuk. Ya. Ini orang mahjub. Kenapa? Ngukur keberhasilan duniawi sebagai keberhasilan berthariqah, padahal itu ujian. Itu. Jadi walaupun misalnya kan ada orang setelah masuk thariqah bangkrut, ya. Seakan-akan thariqah bikin bangkrut, kan begitu kan? Padahal memang waktunya bangkrut, nggak usah ikut thariqah bangkrut, ikut thariqah bangkrut, kan lebih bagus ikut thariqah. Waktunya bangkrut ya bangkrut kan gitu. Jadi jangan dihubungkan thariqah dengan kebangkrutan. Untung berthariqah sudah bangkrut tapi berthariqah imannya masih terjaga karena wiridnya. Tapi kalau nanti bangkrut tanpa berthariqah nanti yang kelihatan gantungan nanti. Jadi kayak gitu. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Dia nggak bisa setiap Jumat kesini gitu. Kalau kewajiban sih rutin, kalau untuk helalannya memang ada kendala dari kerjaannya gitu. Jadi kadang kita suka nemenin hari Jumat, itu apa utamanya sama dengan kejadian. Iya.
Jadi ada orang tidak bisa sholat Jumatan, ditemenin di rumahnya sholat Jumat. Ya kalau Jumat kan di masjid kan, tidak ke masjid tapi demi teman ikut dengan ikhwan, dengan teman di tempat bukan masjid. Kira-kira gimana? Jadi untuk hailalah aslinya di zawiyah. Wadifah aslinya di zawiyah. Aslinya, saya bilang kenapa? Kalau saya lihat di mana-mana itu pulang kantor masih dengan baju dinasnya datang ke zawiyah. Bukan wadifah di rumah. Makanya diniatin, makanya seperti pulang kantor jam 5, ya datang ke zawiyah, janjian dengan ikhwan yang bisa wadifah jam berapa, misalnya habis isya dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu kita terlalu ngurus orang, urus diri sendiri biar thariqah kita ini benar. Urusan orang, kenapa kalau kau bayat kalau belum siap? Jadi alasan pekerjaan bukan udzur syar'i, itu ada di kitab yang Sidjakani itu Wibatus Syafiyah. Jadi pekerjaan itu kan rutin, bukan udzur syar'i. Jadi udzur syar'i itu perkara yang insidental. Jadi kalau kita orang yang memang tidak siap untuk itu, jangan baiat dulu. Makanya kalau saya berusaha orang yang mau baiat, saya tanya, siap tidak berjamaah wadifah? Siap tidak berjamaah hailallah? Jadi tidak ada ini, kalau tidak sakit, tidak ada hujan, untuk tidak datang ke masjid untuk Jumatan, tidak ada pekerjaan. Coba orang yang kerja ada Jumatan, tandanya gimana? Tidak bisa kan? Jadi waktu Jumat ya harus Jumatan. Waktunya hailalah ya harus hailalah. Karena juga ada ceritanya ikhwan ya. Ini cerita zaman dulu ya. Ada ikhwan zaman dulu datang ke saya ya almarhum Pak Fakar. Teman kita Pak Fakar. Cerita ke saya, dia kan ikut orang Korea kerja di pakar komputer, pakar. Itu kerja di situ karena tidak bisa Jumatan sambil ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ngurus minta barang dengan baca la ilaha illallah, hailallah katanya. Tidak bisa kayak gitu. Nah, itu kan bikin sendiri, mana ada hailallah sambil kerja. Tidak ada. Ada lagi? Ya. Walaupun sudah larut malam karena topiknya makin panas, salah saya juga sampaikan itu. Pentingnya kita punya giroh semangat dan taklif kepada guru kita itu terbukti sampai hari ini. Saya ini diinvite oleh grup wadifah, sebut saja Cibubur. Nah, karena ini pertanyaan juga terkait dengan apa yang disampaikan. Sore tadi itu ada undangan wadifah dan hailallah di rumah si Anu. Ya. Dan itu sering. Inilah pentingnya kita ngaji, tidak mincelek, tidak ada mukodam atau pada lain tempat. Kalau kita tarbiyahnya belum kuat, tidak bersinergi, ikhwan yang wadifah dengan saya juga kental. Juga yang taklim ke sini, toleh kepada mukodam lain aja lain, mental tidak bisa. Contohnya itu tadi Pak, bahwa sudah tidak ada alasan lain, wadifahnya itu dijauhi ya, tidak di rumah. Ini bahkan di kantor si pengusaha yang di Cibubur itu. Maksud saya karena kita beda tarbiyah, beda juga mungkin pemahaman, walaupun satu masalah yang sama, tapi mereka punya fanatisme, sehingga di lingkungan sesama ikhwan, mukodam dia dengan mukodam kita seperti beda-beda. Awalnya jujur nih, Haji Roh ini menjelang meja juga. Saya jam terbang cuma lama. Ini yang boleh bilang walaupun usianya tua, kita sama. Mas Wahyu, alhamdulillah dia terus paham
Akhirnya mencel-mencel, justru yang masih merokok, yang akidahnya, tarbiyahnya beda, nggak bisa pakai campur. Jadi ini ungkapan saya, karena di sini wajah-wajahnya juga semua sama. Alhamdulillah sampai mati kita istiqomah. Tidak ada begitu. Kalau kemarin ada, wah di Zawiyah Mami, Zawiyah Bil Maktum, ada lagi masalah dari saya istiqomah di lain, perlu juga dicontohkan. Jadi tetaplah kita tarbiyah di sini. Sebab Pak Kiai, kalau kita nggak kuat iman, ya tarbiyah ini, jadi akhirnya nyuri-nyuri Pak Kiai. Di Tebet itu ada Sayyid Zakani. Tapi begitu itu di luar makan, merokok kumpulan itu bukan dari kita. Dia juga dari kita, tapi kita. Maksud saya, Pak Haji yang udah tobat kembali. Nggak usah tole-tole, kalau belum tarbiyah kepada apa, nggak usah lagi yang lain-lain. Ini hadrohnya saudara. Kita kasih itu. Ini tidak ada pertanyaan, cuma ungkapan menjelang ditutupnya. Nah, adapun ini Pak dari Mas Wahyu sebenarnya ungkapan juga di tahadus dini pada saya. Bisa jobless, sudah pensiun, alhamdulillah sudah istiqomah. Dan saya juga memberikan kepadanya, nggak ada tempat lain wadifah di masjid atau musola. Ini di rumah-rumah ya kalau kotor banyak. Itu ada sih Pak. Jadi maaf kalau semangat 245-nya masih. Alhamdulillah saya mati ketemu ikhwannya. Bahkan yang masih mencela-mencela itu debat dengan saya di musola boleh dia nggak bisa. Dia ikhwani panggilannya Ustaz. Tapi akhirnya dia Ustaz. Sampai sekarang nggak pernah lagi. Iya. Ini udah bisa betul. Iya, kalau wadifah sudah jelas. Ya, wadifah itu sudah jelas. Di Jawahirul Ma'ani wirduz zawiyah. Jadi nama yakni al-wadifah. Ini namanya di Jawahirul Ma'ani wirid zawiyah. Itu. Silakan buka Jawahirul Ma'ani. Jadi wirid lazim itu ada 3, pagi sore, wadifah dan hailala. Wadifah itu wirduz zawiyah. Jadi dijelaskan di Jawahir wirid zawiyah bukan wirid rumah. Itu juga ada ikhwan tanya, ini kan biar berkah. Iya berkah. Tapi ikhwan, kalau sholatnya di masjid, maka akan dapat berkah berlipat-lipat. Untuk di rumah sholat sunnah dan baca Quran atau baca di luar wirid wajib. Tidak dilarang wiridan di rumah, tapi silakan baca wirid sunnah, wirid tambahan sambil baca selawat tiap hari, sambil baca Quran dan lain-lain. Itu ada tempatnya sendiri. Cukup? Baik para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah. Jadi kita diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ghirah. Ya, diberi semangat, diberi kepedulian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yaitu tadi memang kalau kita ingin selamat, ikut kendaraan, tidak usah tolak-tolak ke kendaraan lain. Kenapa? Supirnya beda, maka perjalanannya pasti beda. Ya, insya Allah nanti. Ya saya tidak mau kita kembalikan. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga ada, ini minta ketemu saya. Katanya di sekitar sini, ya dekat-dekat Pak Jirohim ini ada yang mau mewakafkan. Doain semoga ini bareng dengan keinginan kita tidak boleh jauh-jauh dari Jakarta, harus dalam Jakarta. Makanya apa yang di luar ada, ya di Jakarta tetap ada nanti.
terutama ini mari kita pertahankan bareng-bareng. Itu semoga semuanya Allah, ketika Allah memberi tidak ada yang sulit. Dan caranya Allah mudah. Cuma kita diuji sabar atau tidak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.